Di mana ada pertanyaan pertama adalah apa sih pertobatan diskretif? Ada banyak keterangan, banyak definisi, banyak deskripsi. Silakan nanti Anda semua melihat mana yang cocok. Tapi di dalam buku yang Anda pegang, yang dibagikan, yang saya terima dari Romo Priyo, di sana diungkapkan pertobatan diskretif mengandung unsur bahwa hidup saya dan pilihan hidup saya mengenai apa yang akan saya lakukan itu dilandasi oleh bimbingan Tuhan, oleh bimbingan Roh Kudus, oleh bimbingan Roh baik. Secara sederhana berarti apa? Berarti di dalam hidup saya, di dalam memutuskan sesuatu, melaksanakan sesuatu, saya sungguh rela dibimbing oleh Tuhan sendiri. Saya rela dibimbing oleh Roh baik. Untuk apa? Supaya saya akhirnya dalam hidup ini selalu mendahulukan kehendak Tuhan. Saya hanya bisa mendahulukan kehendak Tuhan kalau memang saya mau dibimbing oleh Tuhan. Kalau tidak, maka akan sulit. Bahasa sederhananya sebenarnya adalah saya selalu terbuka untuk melihat, merefleksikan, bertanya, meneliti yang saya mau lakukan ini baik atau tidak sih. Dan seperti tadi Romo Priyo menyebutkan, melihat ini baik atau tidak, ternyata dalam kenyataan hidup kita dipengaruhi oleh macam-macam gerak. Ekstrimnya adalah dipengaruhi oleh gerak yang menuju Allah dan dipengaruhi oleh gerak yang menjauhkan dari Allah. Itu yang selalu ada di dalam diri kita. Nah, kalau kita sedikit mungkin sebagai istilah dulu sederhana, kalau Anda buka kamus Latin, kata discretio itu diartikan sebagai pemisahan atau pembedaan, kecakapan membeda-bedakan. Membedakan apa? Dalam konteks roh ini, membedakan roh baik atau roh tidak baik. Membedakan ini tindakan baik atau tidak baik. Membedakan ini perasaanku, perasaan yang baik atau tidak baik. Yang saya pikirkan ini baik atau tidak baik, dan seterusnya. Dan dengan membedakan itu tujuannya adalah supaya saya bisa memilih sesuatu yang baik. Dalam bahasa sederhana, lalu saya bisa memutuskan untuk hidup saya sesuatu yang baik. Itu idenya. Jadi untuk melatih kepekaan melihat dalam banyak hal, apakah saya ikut pengaruh baik atau ikut pengaruh tidak baik. Nah, sebagai contoh sederhana dalam konteks discernment, yaitu memilah-milah. Saya mau ngajak Bapak Ibu, saudara-saudara melihat gambar ini. Gambar ini adalah gambaran saya. Bayangkan kalau Bapak Ibu rumahnya bersih, selalu disapu bagus, lalu bersih sekali. Suatu hari Bapak Ibu pulang ke rumah, yang biasanya halaman rumah Anda bersih, tapi waktu pulang itu tiba-tiba di halaman rumah Anda, di teras, ada gundukan tai. Jadi gundukan kotoran tai. Pertanyaan sederhana, apa yang saya rasakan
melihat bahwa di depan rumah saya yang biasanya bersih kok ada tai. Yang kedua, apa yang saya pikir kok di depan rumah saya ada tai. Yang ketiga, apa sih yang akan saya buat dengan tai itu. Jadi kita lihat peristiwa lalu apa gitu. Nah, dalam banyak sharing, karena ini waktunya pendek, kita nggak akan sharingnya besok aja. Waktu saya bertanya ini di kelompok Solo, itu di suatu paroki orang 200 di sana, menarik. Mereka mengungkapkan gini kebanyakan. Langsung ambil skop, tainya di skop, lalu dibuang keluar ke kotak sampah. Hampir kebanyakan begitu yang dibuat. Sedangkan perasaan yang muncul adalah perasaan kaget, jengkel, marah, kok ada tai di situ. Lalu mulai mikir macam-macam. Siapa ya ini yang memberikan ini? Ini pasti orang yang nggak suka dengan rumah kami dan macam-macam. Jadi macam-macam pikiran muncul. Dan tindakan yang paling banyak adalah langsung mengambil skop, tainya dibuang. Dan itu mereka pikir itu yang paling baik. Bahkan ada yang tidak mikir panjang, langsung ambil skop dan dibuang. Nah, tipe orang seperti ini, menurut saya ini bukan tipe Ignatian. Duh, kok bisa? Karena orang langsung ambil tindakan. Dan ini bukan orang ilmuwan. Orang ilmuwan fisikawan lain. Lihat, kok ada tai. Cek dulu di lab, apa betul tai atau bukan ya. Siapa tahu setelah saya ambil, dicek, ternyata di dalam tai ada mutiara yang besar sekali. Nah, coba bayangkan kalau tadi sudah saya buang di kotak sampah, lalu paginya ada berita di surat kabar, seorang tetangga menemukan mutiara setengah kilo di kotak sampah, memang dibungkus tai. Nah, kita kan lalu kecewa, aduh kok kenapa kemarin saya buang, kan harusnya saya ambil, nah, tapi sudah terlanjur kita buang. Jadi orang bertindak spontan, nggak mikir panjang, nggak merefleksi kalau dalam bahasa sederhana. Atau sebaliknya, tadi saya ngomongnya tai. Bisa jadi di depan rumah saya tiba-tiba ada barang yang keemas-emasan, bungkusan keemas-emasan. Orang bisa mikir, ih kok ada emas bagus, ini pasti ini hadiah yang bagus untuk saya. Langsung diambil, dibawa masuk, diletakkan di dalam rumah. Dalam waktu 2 menit, rumah meledak. Ternyata itu bom. Jadi ini contoh sederhana, seringkali kita itu melakukan sesuatu tidak memikir secara panjang. Jadi hanya dipengaruhi bentuk luar. Padahal luaran itu tidak persis sama yang di dalam. Kadang-kadang kita menilai orang juga hanya dari luar. Oh dia kasar banget, oh dia pasti setan. Padahal orang itu malaikat. Atau sebaliknya, aduh orang ini orang baik sekali, gini. Ternyata kita bawa pulang ke rumah kita, ternyata setelah kita ke WC sebentar, barang kita habis. Ternyata pencuri. Jadi kita kurang peka, kurang bisa membeda-bedakan. Discernment dalam bahasa sederhana adalah memang berani memilah-milah, itu mikir-mikir mana sih yang paling baik sehingga keputusan kita keputusan yang lebih tepat. Nah, unsur discernment secara sederhana kita semua sudah tahu, memang pertama-tama ada pembedaan roh. Dari pembedaan itu lalu orang mengambil keputusan
untuk dijalankan, dipilih mana. Dan tentu harapannya karena ini discernment dalam Tuhan, saya akan memilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu singkatnya. Nah, pertanyaan sederhana sebenarnya. Ngapain sih kita perlu membedakan roh di dalam hidup kita ini? Bahkan Ignatius ngajari dalam berdoa pun kita sering harus membedakan. Ada beberapa alasan sederhana yang mungkin membantu kita. Pertama adalah bahwa dalam hidup kita ini itu ternyata terjadi pergulatan antara yang baik dan tidak baik. Setiap hari, bahkan setiap jam. Lihat dari pengalaman Bapak, Ibu, Saudara semua. Kadang-kadang apa yang terjadi? Kita itu pagi-pagi ingin menyapa anak kita. Nanti sebelum anakku ke sekolah, aku mau menyapa, mau mencium anakku biar semangat. Wah, direncanakan bagus. Ternyata pada jamnya anaknya berangkat, malah saya belum bangun. Anaknya pada menanti dicium, nggak dicium-cium. Akhirnya anak pergi. Kita merencanakan baik, tapi ternyata pada saatnya, ternyata yang terjadi kok tidak baik. Kadang-kadang kita misalnya konflik dengan teman. Lalu kita itu ingin, aku ingin damai lah dengan teman saya. Saya akan datang ke kamarnya. Saya mau salaman. Jadi sudah niatnya bagus sekali. Lalu pergi ke temannya itu. Dan sudah sampai di depan pintu. Apa yang sering muncul? Dalam hati muncul, ngapain kok saya salaman mendahului? Kan yang salah dia, bukan saya. Gengsi dong, nggak usah lah. Akhirnya sudah sampai depan rumah nggak jadi masuk, pergi. Tapi sampai di tengah jalan, muncul perasaan lain. Kok gitu sih? Katanya tadi mau minta maaf, kok nggak jadi. Kenapa? Dorongan lain ingin, yuk kembali lagi minta maaf. Jadi di dalam diri kita itu ada selalu pergulatan antara kekuatan baik dan kekuatan tidak baik. Dalam bahasa rohani sering disebut kekuatan Tuhan dan kekuatan roh yang tidak baik. Itu selalu ada. Yang kedua, ternyata pergulatan seperti itu juga ada di tengah masyarakat, bukan hanya menghinggapi saya. Lihat saja Bapak Ibu, saya kira yang di Jakarta sering mengalami itu, kalau ada suatu kelompok yang ingin berdemo dengan baik, menyampaikan aspirasinya dengan baik, dengan santun, macam bagus. Dalam waktu tidak lama apa yang bisa terjadi? Ada kelompok lain yang nggak suka. Bahkan orang itu pulang bisa dihadang. Jadi selalu ada kelompok yang kepingin baik, ada kelompok yang kepingin tidak. Kelompok ingin supaya perang Ukraina cepat selesai. Kelompok lain, enggak, jangan dong. Kalau itu selesai, bagaimana nanti penjualan senjata-senjata yang sudah dibuat? Nah, jadi ada perang-perang seperti itu. Nah, seperti yang dikatakan Romo Priyo tadi, yang lebih sulit adalah ternyata dari kenyataan hidup kita, itu yang jahat itu kadang-kadang suka menyamar baik. Jadi roh jahat itu suka menyamar sebagai baik, sehingga apa? Sehingga orang-orang baik bisa tertipu, akhirnya ikut. Lihat aja pengalaman Bapak Ibu semua. Kalau Anda tertipu, yang menipu kebanyakan berpura-pura baik. Jarang kok penipu itu datang, aku penipu. Mana uangnya nggak ada. Orang nggak ada mau mengajak korupsi itu, yuk kita korupsi, nggak ada. Selalu mewujudkan yang baik. Nggak ada misalnya pastor itu ngajak Ibu WK misalnya, Bu, nanti kita bersenggama yuk. Nggak ada itu. Tapi selalu dipulas.
Ibu kan kita udah kenal lama, sudah 20 tahun. Kita kan sudah saling menerima, memahami, mendukung. Nah, Ibu kan tahu toh saya mau dipindah ke Kutub Selatan. Jadi kita kan akan berpisah, tidak ketemu lagi, Ibu. Gimana kalau kita mengungkapkan kasih kita? Lihat, nggak ada paksaan apapun yang diungkapkan kasih. Oh iya ya, nah, jadi ini karena kasih ya Rob, ya karena kasih. Gitu. Akhirnya terjadi skandal. Jadi roh jahat itu begitu pintar sehingga orang-orang baik seperti kita itu bisa tertipu. Karena apa? Roh jahat tahu kalau aku berwujud jahat nggak ada orang mau ditipu. Orang biasa pun nggak mau ditipu. Maka harus julik istilahnya untuk menipu. Itulah sebabnya Ignatius meminta supaya kita belajar peka. Lihat ini dari kekuatan mana gitu. Hal yang lain yang juga boleh kita pakai alasan adalah di zaman global dengan macam-macam tawaran yang enak, di sana istilahnya roh jahat bisa menggunakan hal itu untuk mempengaruhi kita. Maka nasihatnya sederhana, supaya kita peka terhadap tipu daya itu. Itulah sebabnya Ignatius di dalam buku latihan rohani mengajari mari kita belajar peka terhadap roh Tuhan. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, peka pada roh Tuhan, maka kita juga akan mudah peka terhadap gerak yang anti Tuhan. Sehingga kita tidak mudah terjerumus. Ini alasannya kenapa pembedaan roh di dalam hidup kita itu menjadi penting. Karena ini penting untuk istilahnya mengambil keputusan. Nah, berdasar pengertian singkat itu, kita mau lihat beberapa contoh yang ditawarkan di dalam naskah Anda, yang bagi saya sangat menarik. Contoh yang pertama diambil dari kitab suci, yaitu kisah Maria menerima kabar dari malaikat. Di sana saya melihat bagaimana Bunda Maria melakukan discernment secara hebat. Kita tahu waktu itu Maria masih muda, sekitar 14-15 tahun. Dia sudah ditunangkan. Dia pasti kepingin nanti nikah dengan Yusuf dan pernikahannya, keluarganya jadi bagus. Itu cita-cita hidupnya. Tapi di tengah situasi itu ternyata Tuhan mengintervensi lewat malaikat Gabriel. Yaitu Bunda Maria diminta menjadi ibunya Yesus. Itu berarti apa? Berarti perkawinan dengan Yusuf tidak jadi. Maksudnya perkawinan dalam arti sebagai suami istri tidak jadi. Ini kan sesuatu yang menghancurkan rencana saya mau nikah kok. Lalu yang kedua menjadi berat lagi. Nah, kalau saya hamil tanpa suami, itu kan menyalahi hukum. Saya bisa dirajam karena saya dianggap serong. Akan ditolak oleh masyarakat. Itu kan suatu yang berat bagi seorang remaja putri umur 14-an tahun. Maka memang Maria menghadapi situasi yang berat, situasi bingung, situasi yang gimana ini. Tapi yang bagi saya menarik di dalam discernment-nya Maria adalah dia bertanya memang kepada malaikat, bagaimana itu terjadi? Jadi discernment termasuk juga mencoba melihat apa sih yang sebenarnya akan terjadi. Dan yang menjadi unsur utama penting adalah akhirnya dalam situasi yang tidak jelas itu Maria berani memutuskan saya mengiyakan Allah daripada kehendak saya sendiri. Discernment akhirnya adalah memilih melakukan kehendak Allah daripada kehendakku sendiri, meskipun berat. Itu bagi saya menarik pengalaman Maria.
Pengalaman lain yang juga dicontohkan di dalam teks Anda adalah pengalaman Elizabeth yang dikunjungi Bunda Maria. Apa yang menarik di sana? Yang bagi saya menarik adalah bahwa Elizabeth rela untuk dibimbing oleh Roh Tuhan sendiri, untuk bisa melihat bahwa di dalam diri Maria, di sana Tuhan ada. Di dalam kandungan Maria, Tuhan ada di sana. Sehingga Elizabeth justru setelah Maria datang, dia begitu gembira sampai berseru, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Elizabeth yang lebih tua dari Maria mencoba menghargai, menerima Maria dengan penuh syukur. Karena apa? Karena dia rela digerakkan oleh Roh Tuhan untuk melihat bahwa Maria ini mengandung putra Allah sendiri. Orang kan sebenarnya bisa nggak menerima, alah Maria masih muda ngapain gitu. Tapi enggak. Justru di sini saya melihat bagaimana Roh Allah membimbing Elizabeth untuk akhirnya menemukan kehadiran Allah di dalam diri Maria. Salah satu unsur discernment adalah juga bisa mencoba melihat kehadiran Allah pada diri orang-orang yang saya jumpai. Peristiwa lain yang juga menjadi contoh sangat bagus adalah peristiwa Yesus digoda setan di padang gurun. Ini cocok untuk masa Prapaskah ini. Apa yang menarik dari pengalaman ini? Saya kira ini salah satu contoh yang sangat jelas bagaimana Yesus melakukan discernment. Bagaimana dia sungguh-sungguh mendahulukan kehendak Bapaknya daripada kehendaknya sendiri. Bayangkan dia lapar karena tidak makan 40 hari 40 malam, dan oleh setan, oleh roh jahat diminta membuat roti dari batu. Apakah Yesus tidak bisa membuat itu? Bisa. Lalu akan diberi semua kekuasaan oleh setan itu kalau Yesus mau menyembah dia. Bahkan disuruh buat mukjizat, menjatuhkan diri dari hubungan kenisan. Nanti kan ditolong oleh malaikat dan tidak sakit, lalu bisa hidup. Setan mencoba untuk menawarkan kekuasaan, keenakan, gengsi. Tapi Yesus tahu ini bukan semangat Allah. Maka dia mengatakan, pergilah, karena saya hanya harus taat kepada Bapa saya. Discernment akhirnya adalah mendahulukan, memilih kehendak Allah daripada kehendak setan atau kehendak diri saya. Dan ini tidak mudah. Tapi ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Contoh lain, model discernment dari kitab suci yang ditawarkan dalam teks Anda, yaitu Yesus di Taman Getsemani. Pengalamannya sungguh menarik, di mana Tuhan Yesus ternyata bergulat di dalam batinnya. Bergulat apa? Bergulat antara saya harus taat pada kehendak Bapa, yaitu meneruskan semangat kasihnya itu, dengan akibat dia pasti ditangkap dan pasti akan dihukum mati. Atau saya menghindari itu. Sebenarnya Yesus bisa menghindari sederhana. Bilang aja kepada orang-orang Yahudi, sorry ya, yang saya ajarkan, yang saya latihkan semua itu nggak benar. Yang betul aku ikut kamu saja. Selesai. Yesus nggak akan dibunuh, mungkin dijadikan presiden. Tapi nggak bisa.
dalam batin Yesus di sana ada pergulatan untuk akhirnya memilih kehendak Bapaknya. Maka apa yang terjadi? Dia mengatakan, ya Bapak, jikalau mungkin ambillah ini, cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang harus terjadi. Discernment mendahulukan kehendak Allah dan bukan kehendak saya, meskipun risikonya berat, yaitu salib. Ini contoh-contoh bagaimana beberapa model discernment menentukan memilih Tuhan di dalam kehidupan yang diungkapkan di kitab suci. Nah, kita sekarang mau lihat contoh lain, bukan kitab suci, tapi Ignatius yang bagi saya menarik. Karena apa? Karena Ignatius ini juga mulai pertobatannya memang pertobatan diskretif, yaitu dengan membeda-bedakan gerak batin, gerak jiwa. Yang pertama, saya kira Anda semua masih ingat, pada saat dia sakit, apa yang dia lakukan? Dalam discernment yang sederhana, dia menceritakan dalam buku hariannya adalah, kalau saya memikirkan untuk mencari kehormatan, untuk tetap menjadi serdadu dan nanti mengabdi raja, saya bisa dapat pangkat tinggi, saya bisa gembira hebat. Itu rasanya senang, menyenangkan, semangat. Tapi ternyata dalam waktu singkat hilang. Akhirnya kering, kosong. Semangat tadi itu dengan cepat hilang. Yang muncul adalah kesepian dan kekosongan. Dalam bahasa sederhana disebut desolasi. Sedangkan dia mengatakan, kalau saya memikirkan untuk mengikuti teladan Santo Fransiskus, Santo Dominikus, yaitu mengabdi Yesus, mengabdi Tuhan, menolong orang-orang kecil, meskipun itu tindakannya berat, tapi rasanya kok damai, rasanya kok happy kalau zaman sekarang. Dan rasa itu, perasaan batin itu kok lama. Jadi tidak langsung hilang, tapi kok lama. Berarti batinku merasa damai cukup lama. Dan itu diulangi berkali-kali kok begitu. Maka dia akhirnya apa? Salah satu discernment-nya adalah, kalau gitu saya akan mengikuti Santo Fransiskus Dominikus, yaitu mengabdi Yesus. Jadi keputusan untuk mengikuti Tuhan itu diputuskan justru dari istilahnya melihat pengalaman desolasi dan konsolasi yang dialami. Itu saya kira dalam hidup kita juga bisa mengalami seperti itu. Sederhana, seorang teman saya discernment mengenai istilahnya memilih jodoh aja. Salah satunya modelnya adalah dia mendoakan jodoh, calon jodohnya itu. Karena yang mau dipilih itu ada dua. Dia senang semua, tapi kan gereja Katolik belum membolehkan orang nikah dua, itu harus pilih satu gitu. Maka yang dia buat adalah setiap kali dia berziarah ke depan Bunda Maria, berdoa di depan Bunda Maria dengan mohon, Bunda tunjukkan pada saya yang paling cocok untuk jadi istri saya. Lalu dia menceritakan, kalau saya memikirkan yang ini rasanya damai. Kalau memikirkan yang ini rasanya gembira sekali. Tapi kok nggak lama. Lalu dia ulangi terus berkali-kali dalam doanya. Akhirnya dia menemukan setelah sekitar 7 bulanan itu, bahwa kalau memilih si A, saya merasa sungguh bersemangat, hidup saya merasa lebih happy untuk mengikuti Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sedangkan kalau memilih yang satunya, rasanya kurang.
Akhirnya dia memutuskan, ya saya mengambil orang ini menjadi istrinya. Ini juga model-model discernment yang sering terjadi. Discernment yang menarik dari Ignatius menurut saya, kalau ini silahkan baca sendiri, adalah yang discernment itu, discernment keledai itu, kedelai itu kan menarik. Suatu hari kan Ignatius itu ya bingung juga ya, dia kan marah dengan orang Islam, orang Mur itu, yang dalam tanda petik mengatakan Bunda Maria itu sudah tidak perawan lagi waktu melahirkan gitu. Pokoknya bagi Ignatius merasa diejek Bunda Maria, diejek, maka dia jengkel sekali. Tapi kalau mau membunuh, dan ini kan masa kok membunuh orang lain, jadi ada perang batinnya. Akhirnya apa discernment-nya? Dia menyerahkan pada keledai yang ditumpangi. Kalau nanti kuda keledai ini mengikuti dia, gitu lah. Nanti tak pukul lah gampangannya. Tapi kalau dia ke sana ke jalan yang lain ini, maka biarlah orang itu pergi dengan damai. Dan ternyata kedelai sama keledai beda ya. Itu ternyata tidak ikut jalan lain, berarti akhirnya orangnya dibebaskan untuk pergi. Kadang-kadang dalam hidup juga gitu kita. Kalau bingung sekali gitu ya, ada orang yang discernment-nya karena bingung akhirnya apa? Sudah dipikir apa-apanya, tapi kok tetap belum bisa memutuskan. Akhirnya menghitung itu apa? Kancing jubah pastor itu kan banyak. Ya tidak, ya tidak, ya tidak, ya tidak. Jadi bagi saya menariknya adalah bahwa discernment sendiri sebagai suatu cara untuk menemukan kehendak Tuhan, ternyata caranya bisa bermacam-macam. Bahkan Tuhan sering memberikan cara yang awalnya tidak kita pikirkan gitu. Itu saya kira yang menarik. Nomor 3 itu yang catatan sederhana, saya kira dalam konteks discernment ini, kita tahu bahwa Ignatius itu istilahnya proses pertobatannya menjadi penuh mengikuti Tuhan dalam konteks lewat pemilah-pemilahan, lewat discernment, lewat memilih ini dan itu ternyata prosesnya itu terus-menerus. Lewat pergulatan terus-menerus. Jadi bukan sekali jadi. Sekali. Dia memang memutuskan pada awal, oke, aku mau ikut Yesus. Tapi lihat dalam perjalanan hidupnya selanjutnya selalu ada soal begini di mana dia harus bergulat lagi, mempertimbangkan lagi, memutuskan lagi, bahkan kadang-kadang juga keliru, pernah juga dia mau bunuh diri karena persoalannya begitu berat. Jadi ada pergulatan jatuh bangun lewat pembedaan roh, lewat konsolasi, desolasi, lewat jatuh bangun di dalam hidup dan seterusnya. Jadi bukan perjuangan yang sekali jadi. Maka Romo Jenderal Arturo mengungkapkan begini, pertobatan itu memang tidak pernah terjadi secara tiba-tiba dan hanya sekali. Pertobatan itu ternyata proses yang berlangsung seumur hidup sampai saya mati. Dia memberikan contohnya Ignatius. Ignatius menurut dia tidak pernah menganggap dirinya seorang yang telah bertobat, tetapi seorang peziarah. Peziarah yang berarti apa? Terus berjalan dalam pertobatannya. Bahasa saya sederhana adalah dalam hidup ini memang ya kita harus berani jatuh bangun terus. Saya kira keyakinan saya Tuhan tidak memberi rahmat saya hanya istilahnya untuk jadi suci. Tapi rahmatnya adalah untuk terus mau berjalan sampai mati. Kalau jatuh ya bangun. Kalau bangun jalan terus. Yang penting menurut saya pertobatan itu jangan sampai kita berhenti pada jatuh selesai. Mati lalu.
Aduh, aku berdosa. Ya nggak apa-apa, mari bangkit. Bergulat lagi. Aduh, aku kemarin gagal. Ya nggak apa-apa, mari bangun lagi. Jadi ada pergulatan terus. Maka bagi orang Kristiani sebenarnya berdosa jatuh itu bukan soal. Karena itu pengalaman setiap orang. Tapi justru yang penting adalah saya sebagai orang Kristiani adalah saya berani jalan dan kalau jatuh berani bangun. Selalu akhirnya harus kata bangun. Yesus juga akhirnya mati tapi bangkit. Jadi akhirnya bangkit bukan mati. Keyakinan kita pada Yesus kan bukan Yesus yang mati. Tapi Yesus yang mati dan bangkit. Jadi itu artinya apa? Orang berani terus berjuang maju. Catatan Romo Jenderal Arturo bagi saya menarik. Dia mengatakan begini. Kita tidak akan pernah dapat sepenuhnya mengendalikan hidup kita jika kita benar-benar membuka diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya apa? Artinya kita bisa menyiapkan macam-macam, tapi kalau kita sungguh terbuka pada Allah, ternyata bisa diubah oleh Allah, bahkan akhirnya melakukan yang sebelumnya belum kita pikirkan. Dan gampangannya kalau kita betul-betul mau dipimpin oleh Roh, kita sebenarnya memang tidak akan pernah dapat sepenuhnya mengendalikan hidupku, karena hidupku dikendalikan oleh Allah. Maka ada keterbukaan. Hidup orang Kristen itu ada keterbukaan. Kalau orang sampai, pokoknya aku gini saja. Nah ini bukan Kristiani yang bagus. Aku pokoknya ya gini aja lah. Enggak, kalau orang terbuka pada Tuhan harus rela digerakkan dan diubah oleh Tuhan sendiri. Oke, catatan lain sederhana kalau ini di sini juga kita diingatkan mengenai adanya kedosaan korporis, maksudnya kedosaan karena tubuh, pola. Jadi sebenarnya yang mau diungkapkan adalah kalau kita ngomong soal kedosaan, saya kira baik memperluasnya bukan hanya pada istilahnya sisi rohani, tapi juga hidup secara menyeluruh, termasuk pola hidup. Kadang-kadang karena kita pola makannya nggak beres, suka makannya hanya yang kolesterol semua, ya akhirnya kita kacau sendiri hidupnya, lalu hidupnya menjadi kurang teratur dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu agak mudah dilihat. Maka kalau orang Jawa misalnya dalam konteks pertobatan itu kan sering mati raga, seringkali bertapa, menambah minum air putih misalnya. Ini semua kan sebenarnya supaya seluruh diri kita itu betul-betul memang menjadi sehat. Bukan hanya sehat rohani, tapi juga keseluruhan. Jadi itu saya kira cukup penting. Apalagi kita juga tahu yang sering membuat kita berdosa rohani kan juga sering tubuh kita. Maka tubuh ini harus diatur lah gampangannya gitu. Kalau yang suka memarahi orang itu kan mulut gitu ya, maka ya biar nggak banyak memarahi, mulutnya dikunci gitu kan, lalu berkurang gitu loh. Jadi saya kira mengatur diri itu kita semua tahu itu penting juga dalam mengatur hidup. Kalau sukanya kemana-mana menendang temennya, meninju temen, nah kalau supaya nggak meninju kan tangan kakinya perlu diatur gitu loh. Jadi itu saya kira sesuatu yang masuk akal supaya kita nanti tidak hanya suci dalam arti rohani yang sempit, tapi dalam konteks seluruh hidup. Catatan nomor 5 itu lebih ngomong bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah menurut Paulus. Karena ini bait Allah, di mana Allah tinggal, maka penting itu dijaga secara baik dan bukan dirusak. Saya kira itu hal yang menurut saya sangat jelas. Tapi keyakinan bahwa tubuh saya ini adalah bait Allah, saya kira itu yang perlu dipupuk. Karena kalau saya sungguh sadar dan semakin sadar tubuh saya ini yang seperti ini adalah istilahnya bait Allah,
tempat Allah hadir, maka saya akan menjaga diri saya. Kalau kita merasa sini nggak ada apa-apanya tubuh saya, maka seringkali orang tidak mau menjaga hidupnya dengan lebih baik. Jadi singkatnya, kita perlu menjaga diri kita karena diri kita ini adalah bait Allah, di mana Allah tinggal. Oke, itu pendahuluan yang panjang karena maksudnya memang lebih pendahuluannya yang panjang. Sedangkan rahmat yang dimohon dalam retret Anda saya kira sangat sederhana, yaitu membiarkan diri untuk dibimbing oleh Roh Tuhan. Lalu biar semakin peka pada gerak baik dan gerak tidak baik. Akhirnya berani semakin memilih, aku milih yang baik. Itu sebenarnya yang dimohon. Namanya, Tuhan berilah saya rohmu sendiri sehingga semakin peka terhadap gerak roh baik dan tidak baik di dalam hidup saya. Nah, bahan yang ditawarkan untuk bahan doa ada dua. Itu yang satu adalah dari latihan rohani mengenai kedosaan. Karena jadi nomor 55 sampai 61. Jadi Bapak Ibu diajak untuk berpikir, merasakan, bermeditasi, menimbang-nimbang mengenai dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Untuk apa sih? Untuk mengenal gerak-gerak batin yang membuat saya itu berdosa. Justru belajar itu kan dari pengalaman pernah berdosa, oh ternyata aku jatuh dulu begini karena ikut ini, ikut itu dan macam-macam. Jadi supaya saya menjadi peka terhadap gampangannya pengaruh-pengaruh baik dan tidak baik yang membuat saya akhirnya jatuh dalam dosa dan seterusnya. Itu penting untuk melihat. Maka lihat sejarah kedosaanku, ingat dosa-dosa yang utama yang menurut saya sama berpengaruh sampai hari ini. Misalnya saya melakukannya di mana sih, dengan siapa sih, apa yang saya buat sih, dan macam-macam. Sejauh Bapak Ibu bisa mengingat, jadi lebih melihat kedosaan. Lalu oleh Ignatius juga diajak untuk menimbang beratnya dosa-dosaku. Untuk apa sih? Untuk bisa melihat lebih jelas, ternyata saya ini jelek. Ternyata saya ini memang jahat. Jadi semakin nanti rendah hati. Saya ini ternyata bukan orang kudus. Meskipun bait Allah, tapi bait Allah yang tidak kudus. Lalu apa? Dengan makin melihat kejelekannya, lalu kita semakin diajak oleh Ignatius semakin mengecilkan diri untuk menimbang siapa sih saya ini kalau dibandingkan dengan semua orang di dunia ini. Siapa saya ini dibandingkan seluruh ciptaan Tuhan yang begitu besar. Lalu menimbang seluruh kejelekan saya dengan membandingkan kebesaran tadi. Singkatnya sebenarnya supaya saya semakin sadar ternyata saya ini jelek lah gampangnya. Supaya nggak sombong. Salah satu dosa besar adalah kesombongan seakan-akan saya ini super hebat melebihi Tuhan. Puter-puter. Puter-puter karena apa ya puter-puter? Nah, justru yang nomor 59 ini justru bagus. Maka ini kalau bisa supaya tidak dilewatkan di dalam meditasi kita. Yaitu menimbang-nimbang dalam tanda petik kejelekan saya dengan kehebatan Tuhan. Saya melihat bagaimana Tuhan yang begitu baik, sifat-sifat Tuhan yang maha kasih, murah hati, mencintai, aku yang sering tidak mau mencintai dan macam-macam. Jadi kita mencoba
membayangkan, memikirkan bagaimana Tuhan begitu bijaksana di dalam kehidupannya, sedangkan saya ini ternyata dungu banget. Tuhan yang maha kuasa dan macam-macam. Bagaimana Tuhan begitu adil, sedangkan saya ini seringkali curang, tidak adil dan macam-macam. Jadi semakin sadar bahwa saya ini ternyata orang yang lemah, yang berdosa. Tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Apa yang menarik? Setelah itu kita diajak melihat, merasakan bahwa saya yang lemah ini ternyata oleh Tuhan tidak dihancurkan, tapi justru dicintai, diberi kehidupan. Maka kita diajak melihat bagaimana sikap Tuhan dan ciptaan Tuhan terhadap saya. Bagaimana para malaikat melindungi saya. Bagaimana para kudus mau menjadi pengantara saya pada Allah. Bagaimana alam dunia ini mendukung hidup saya. Jadi saya yang jelek itu ternyata oleh Allah dicintai. Maka akhirnya saya perlu sadar, Tuhan, saya ini begitu jelek, tapi Engkau kok begitu mencintai saya. Lalu dengarkan apa yang muncul dalam batin Anda. Merasakan Tuhan yang sungguh mencintai, menghidupkan, padahal saya ini jelek banget. Jadi maka dikatakan di situ, siapakah saya ini dibandingkan semua orang, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, bahan yang kedua adalah kisah dari kitab suci, yaitu Daud yang istilahnya berdosa. Nah, ini kisah menarik. Kalau tadi Romo Priyo dalam pembukaan mengatakan bagaimana setan itu begitu lihai kalau ingin membujuk kita. Ini contoh yang sangat sederhana dari Daud. Singkatnya adalah Daud ternyata bisa berbuat begitu jahat dan sepertinya kurang disadari awalnya. Jadi kita justru mau lihat bagaimana roh jahat itu mempunyai strategi yang halus, yang ya kalau bahasa sederhana yang licik, sehingga orang seperti Daud pun ternyata akhirnya jatuh. Ceritanya adalah Anda semua tahu, Daud itu tertarik sama perempuan namanya Betseba. Itu adalah istrinya Uria, yaitu komandan perangnya. Dengan cara apa? Komandannya suruh perang di depan biar mati. Nah, lalu nanti istrinya diambil. Jadi kejem banget, seorang raja sudah punya istri banyak, masih ngambil istri dari serdadunya, dan caranya pun sadis, yaitu serdadunya ini disuruh maju paling depan biar mati lebih dulu. Jadi sebenarnya yang mau kita lihat adalah bagaimana roh jahat itu mendorong Daud akhirnya jatuh di dalam kedosaan yang besar. Tapi kalau refleksi ini Anda juga boleh melihat Daud yang sudah berdosa itu ternyata oleh Tuhan diampuni. Itu bagi saya justru menarik. Jadi Tuhan tidak menghancurkan Daud, tetapi diampuni. Meskipun anak pertama dari Betseba harus mati lebih dulu. Tapi liku-liku seperti ini, sebenarnya dengan cara ini kita bisa lihat liku-liku roh tidak baik itu menipu orang itu gimana seninya gitu. Lalu seperti biasanya Ignatius suka kalau bahan itu bahannya sungguh menyentuh saya, silakan itu nggak usah ditambah tapi diulangi saja.
waktu saya retret agung, bahannya satu saja ya, kedosaanku itu saja bisa untuk 2 hari dan seterusnya. Karena pengalamannya begitu banyak kepingin saya refleksikan untuk belajar bagaimana Tuhan ternyata begitu baik mencintai saya, tidak menghancurkan saya yang lemah ini. Dan kesadaran bahwa saya sungguh dicintai meskipun berdosa, ini bisa membuat semangat hidup kita jauh lebih besar, lebih gembira, tidak takut dalam arti hidup ke depan. Lalu catatan singkat refleksi, saya kira boleh dibaca sendiri secara sederhana. Sebenarnya apa yang kita refleksikan dengan bahan kedosaan dan seterusnya itu sebenarnya ingin supaya kita ini semakin bisa menjadi kolaborator di dalam perutusan Tuhan secara baik, yaitu dengan istilahnya bertobat menjadi rasul yang lebih baik di dalam hidup kita apapun. Lalu juga kita juga boleh bertanya, siapakah saya ini di hadapan sesama, di hadapan gereja, di hadapan Tuhan. Jadi lebih untuk semakin menyadari diri saya dengan jujur melihat siapakah saya ini dan seterusnya. Mungkin kita boleh bertanya juga, apa saya sering mengabaikan panggilan Tuhan untuk bertobat. Ini nomor 4 ini bagi saya sendiri menarik. Apakah saya berani meninggalkan zona nyaman di dalam hidup saya untuk lebih setia pada Allah? Atau saya berani demi ikut Tuhan, berani meninggalkan zona yang nyaman. Kelekatan-kelekatan yang ada, hidup dan tidak teratur, distraksi, dan macam-macam. Saya kira boleh dilihat sendiri. Lalu saya kira ini juga sederhana, pertobatan deskriptif adalah berkembang, saya kira sangat jelas. Jadi maksudnya adalah berbagi sisi yang terus akan berkembang. Jadi tidak hanya sekali, tetapi akan terus. Maka juga menyangkut pengolahan tubuh, menyangkut perilaku moral yang lebih baik, pelayanan lebih baik, dan macam-macam termasuk ketaatan pada gereja dan seterusnya. Oke, saya ini silakan dibaca sendiri. Nah, untuk perbincangan 3 putaran, saya kira ini menarik. Yaitu sebenarnya kita diajak melihat 3 hal sederhana. Yang pertama kita diajak untuk membayangkan Tuhan hadir di depan saya. Atau saya hadir di depan Tuhan. Terserah Anda mau membayangkan bagaimana. Lalu bertanya apa yang telah saya buat bagi Tuhan. Apa yang sedang saya buat bagi Tuhan sekarang ini. Dan apa yang harus ku berbuat bagi Tuhan. Jadi lebih bertanya, Tuhan sudah mencintai saya penuh seperti ini, lalu saya sudah buat apa dan mau buat apa ke depan. Lalu lihat apa yang muncul di dalam batin saya kalau melihat itu. 2, 3 itu menarik, yaitu supaya kita bisa melihat, merefleksikan, yaitu pengalaman-pengalaman discernment atau pertobatan deskriptif yang pernah saya buat. Arti gambarnya pengalaman hidup saya di mana saya ambil keputusan mengikuti gerak Tuhan. Kapan itu? Apa yang saya buat? Jadi untuk lihat, oh saya pernah punya pengalaman ini. Yang kedua adalah sebaliknya. Melihat pengalaman-pengalaman di mana saya pernah melawan gerak roh baik. Nggak mau ikut Tuhan. Dalam hal apa? Maka boleh dilihat. Karena kita punya 2 pengalaman ini. Untuk apa sih melihat itu? Supaya kita belajar ke depan. Oh, kalau begini-begini ternyata mudah untuk ikut Tuhan. Kalau begini-begini sering yang membuat saya justru jauh istilahnya dari
kehendak Tuhan sendiri. Jadi belajar dari pengalaman positif dan pengalaman yang negatif. Nomor 4, lebih bertanya, apa ada pilihan yang mendesak yang harus saya ubah ke depan, yang harus saya perbaiki dalam hidup saya? Kalau ada, apa? Itu saya kira omongan saya sudah 1 jam. Maka saya akan mengakhiri omongan kita ini. Semoga ini ada gunanya. Terima kasih, Bu Nancy. Terima kasih Romo Paul untuk pemaparannya yang begitu mendalam, ya, tetapi disampaikan dengan sangat sederhana. Dan saya rasa kita semua bisa memahaminya dengan cukup baik. Ada beberapa hal yang saya catat dari yang disampaikan Romo Paul itu, bahwa dalam pertobatan diskretif ini kita sebetulnya dihadapkan pada 2 hal yang baik dan yang buruk. Seperti Ignatius meminta kita untuk peka dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Jadi kepekaan kita perlu diasah dari hari ke hari. Oleh sebab itu tadi juga disampaikan bahwa latihan ini harus dilakukan terus-menerus, kalau kata Romo tadi, sampai kita mati. Jadi kita seperti bersiarah, berjalan terus jatuh bangun untuk selalu berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, walaupun dalam perjalanan hidup pasti akan ada jatuh bangunnya. Intinya Romo Paul mengatakan seperti itu dengan beberapa contoh juga yang cukup baik dari kitab suci maupun dari Santo Ignatius sendiri. Berikut ini saya akan berikan sesi tanya jawab. Tanya jawab itu dapat pertanyaan ditulis di chatroom atau juga dengan berbicara langsung. Untuk yang ingin berbicara langsung silahkan mengangkat jari. Mungkin saya buat begini saja, 3 untuk yang bertanya langsung, lalu 3 saya bacakan dari chatroom. Kalau ada yang ingin bertanya, monggo 3 orang, nanti saya catat namanya. Setelah itu silakan. Kalau tidak ada, saya langsung akan membacakan yang dari chatroom. Maaf, Bu Nancy, dari nomor 13, Pak Aloysius mau bertanya. Oh, silakan Pak. Iya, terima kasih. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Saya ada pertanyaan, Romo, sederhana. Ada seseorang umat kita dia harus menanggung kehidupan keluarga. Dia single parents dengan anak 3. Dia tidak punya keahlian, tidak punya kepintaran, apa-apa skill juga tidak ada. Kemudian untuk menghidupi itu, orang itu menempuh jalan berkubang di dalam lumpur, dalam tanda petik. Dia tahu berkubang dalam lumpur itu dosa. Tetapi juga dia berpikir kalau saya atau dia itu tidak berkubang dalam lumpur, saya tidak bisa memberi makan anak saya. Nah, ketika saya ada pelayanan itu, saya juga agak bingung Romo jawabnya. Yang persis itu seperti apa? Memang saya juga mengatakan tidak memberikan nafkah pada anaknya juga dosa. Tapi berkubang dalam lumpur juga dosa. Ya,
Saya waktu itu juga agak bingung untuk menjawabnya, Romo. Tapi ya akhirnya saya juga waktu itu, menurut saya itu nanti saya konsultasi sama Romo saya seperti itu. Ya, sebaiknya ya berusaha untuk bisa keluar, jangan terus-terusan berkubang dalam lumpur, Bu. Nah, itu seharusnya saya menjawab bagaimana, Romo. Saya juga bingung. Matur nuwun. Terima kasih Pak Aloysius. Jadi jawaban Bapak saya kira jawaban yang bagus, yaitu sebaiknya Ibu berusaha. Tapi itu jawaban yang masih normatif. Kalau orang ini datang, saya pertama-tama memang akan menggali betul sejauh mana tidak ada kemungkinan untuk istilahnya mentas dari lumpur itu demi menghidupi anaknya. Ini kan tidak bisa dijawab 1 jam istilahnya. Jadi saya akan mengajak menggali. Pada akhirnya kalau saya akan mencoba mengajak melihat bahwa ada jalan lain. Terutama di zaman ini. Ya, kebetulan saya mungkin punya koneksi orang yang bisa membantu untuk kehidupannya, memberi pekerjaan dan macam-macam. Jadi ini salah satu usaha untuk mengentaskan orang dari kehidupan gampangnya misalnya dia itu melacur lah. Jadi orang membuat itu seringkali memang dalam pemikirannya dengan macam-macam keterbatasan tadi memang cuntel. Orang cuntel kan akhirnya keputusannya ya yang terbaik situ gitu. Tapi yang terbaik itu kan bukan terbaik dalam arti secara objektif, itu terbaik untuk barangkali suara hatinya. Jadi dia bagaimanapun sudah usaha supaya anaknya bisa hidup betul. Bahkan katanya aku berkorban begini, aku berdosa ting anakku bisa sekolah, bisa ini, bisa gitu. Jadi dari sisi itu saya kira ada unsur yang bagus dari ibu ini. Tapi kita kalau ingin membantu harus bisa menunjukkan, maka tidak bisa hanya dinasihati, mencarikan jalan. Itulah yang disebut pelayanan sosial, pelayanan komunikatif dengan misalnya di paroki, di institusi, orang yang kaya punya pekerjaan, bisa enggak menawarkan pekerjaan yang mungkin dilakukan oleh ibu ini dan seterusnya. Kalau itu bisa, lalu pengentasannya terjadi. Jadi nanti pertobatannya betul-betul penuh. Tapi pertama-tama tadi Bapak mengatakan sebaiknya ibu berusaha. Tapi itu oke, tapi kan sering usahanya piye gitu loh. Cari kemana-mana nggak ada. Bukan bahwa nggak ada, sejauh dia punya bekal, punya kemampuan ya begini, nggak bisa lain. Maka itu yang perlu digali. Jadi kalau kasusnya seperti ini, menurut saya kalau itu datang ke pastoran, saya tidak akan menjawab sekali. Saya akan minta beberapa kali datang untuk apa? Saya mau mendalami persis dan saya akan nelpon di beberapa teman yang punya lahan pekerjaan yang ibu ini bisa bekerja. Karena dengan itu pertolongan kita betul-betul pertolongan yang lebih sungguh-sungguh. Jadi karena ini tidak mudah dan seringkali kita mengalami orang yang dengan keterbatasannya ya ambil keputusan yang menurut kita mungkin kurang baik, tapi dalam konteks keterbatasan yang kalau betul-betul jujur dengan segala keterbatasannya ya, keputusannya mungkin secara moral di antara yang jelek itu yang baik. Maka saya bahkan punya keyakinan kalau itu jujur betul, nah ibu ini meninggal mendadak gitu, menurut saya masuk surga. Jadi pertimbangannya itu di antara yang kurang baik, ini yang sangat masih bagus. Punya nilai tinggi, yaitu tanggung jawab pada 3 anaknya tadi. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang ini begitu saja, tapi membantu supaya kalau bisa sampai mengentaskan. Disitulah pentingnya menurut saya, terutama kasus-kasus yang menyangkut
sosial ekonomi yang akhirnya membuat orang berlaku jelek atau dalam tanda petik dianggap buruk, ada jaringan di dalam gereja kita supaya orang ini bisa dibantu. Itu saya kira tidak mudah, Pak, tapi saya senang Bapak mencoba minimal menyadarkan orang itu juga ini belum akhir gitu. Artinya bisa mengusahakan lebih, artinya supaya orangnya lalu tidak juga berhenti. Udah ini yang paling baik saya begini, nah, ini juga nggak pas. Kan kita perlu terbuka pada roh tadi, roh Tuhan. Itu kan berarti berani juga suatu saat harus meninggalkan karena menemukan jalan yang lebih bagus itu. Itu jawaban yang saya pikirkan gitu ya. Terima kasih Pak Aloysius. Iya, matur nuwun Romo. Terima kasih Romo, cukup ya Pak Aloysius. Ya, matur nuwun. Mungkin ada lagi masih 2 pertanyaan kalau tidak saya akan baca dulu saja dari pertanyaan yang dimunculkan di chat room. Saya bacakan ya Romo. Ya. Apakah discernment juga bisa terjadi untuk membuat pilihan antara hal yang lebih penting dengan yang kurang penting, meskipun sama-sama halnya sesuatu yang baik? Mohon pencerahan Romo Paul dan terima kasih. Ini pertanyaan dari Dr. Riawan Chandra. Terima kasih Pak Dokter. Jadi discernment juga bisa digunakan untuk justru mengambil keputusan antara yang penting dan lebih penting. Bahkan yang sama-sama penting tapi yang satu lebih mendesak. Itu juga bisa menjadi pertimbangan. Tapi tentu saja dalam konteks discernment kita tadi perlu memberi catatan ya. Discernment Ignatius selalu memilih antara yang baik, netral, dan lebih baik. Jadi discernment tidak untuk memilih yang jahat, gampangannya. Untuk yang jahat, kalau Ignatius ngajari, kalau perlu, kalau sudah tahu itu jahat, tidak usah didiscernmentkan, tapi langsung ditolak. Gitu. Tapi banyak hal dalam hidup kita kan ini penting, tapi ini sangat penting. Lalu itu bisa betul-betul dipertimbangkan mana yang akhirnya paling sesuai dengan kehendak Tuhan. Kan discernment akhirnya unsur utama kan kita mempertimbangkan dengan seluruh pikiran, perasaan, hati saya, tapi juga saya tatapkan dengan Tuhan. Maka ada unsur doa. Mendoakan yang saya pikirkan, yang saya anggap ini paling baik pada Tuhan. Apakah betul Tuhan ini yang paling baik juga menurut Engkau? Dan kalau ternyata dalam doa-doa saya mengenai hal itu, lalu saya merasa ini sungguh-sungguh yang mendamaikan, menguatkan, saya semakin mencintai Tuhan, lalu itu boleh diambil, yaitu keputusan yang mau saya ambil. Jadi ada 2 unsur utama, yaitu menggunakan seluruh pikiran kemampuan manusiawi kita dan juga menghadapkan kepada Tuhan. Maka discernment dalam Tuhan memang. Discernment untuk mengambil keputusan dalam Tuhan. Bukan discernment dalam tanda petik hanya memilih soal kalau di industri itu loh, memilih obat ini, obat itu, dan seterusnya. Itu saya kira, tetapi sebagai model, metode itu bisa dipakai untuk mempertimbangkan yang penting dan lebih penting. Dan bahkan yang sangat penting. Itu saja yang bisa saya berikan catatan. Bagaimana Dr. Chandra, mudah-mudahan jelas ya. Untuk saya silakan Ibu Iren untuk bertanya langsung. Masih di Selamat malam Romo Paul. Selamat malam Bu Iren. Saya ingin menanyakan satu, discernment itu harus berapa kali Romo sampai menemukan titik yang terbaik? Atau mungkin dalam nubuat pernah saya discernment saya harus berapa detik atau berapa lama, atau mungkin dalam perjalanan ziarah saya. Yang kedua Romo, tadi kan Romo menyebutkan kedosaan untuk merefleksi diri. Terus
sekarang ini sudah lupa Romo ya. Tetapi kemudian kami ingat-ingat lagi ada yang terjelek bagi kami. Nah itu kalau saya kalau saya ungkap lagi, apakah itu tidak melukai yang batin saya sudah lupa Romo dan sudah pengakuan dosa. Mohon penjelasan Romo, terima kasih. Terima kasih Bu. Yang pertama, discernment itu butuh berapa lama, berapa waktu. Ada beberapa unsur yang perlu dipertimbangkan. Jadi discernment lama tidaknya pertama menyangkut bahan yang didiscernmentkan. Kalau bahannya itu bahan sederhana, tentu kita hanya butuh waktu pendek. Misalnya, ibu mau beli kangkung. Dari rumah sudah mikir aku mau beli kangkung. Tapi waktu di pasar ternyata lihat kangkung itu ternyata bukan hanya satu, ada 10 macam kangkung, warna merah, daun lebar dan macam-macam. Ibu bisa bingung. Beli yang mana ya? Nah, lalu kan discernment dalam tanda petik. Melihat, mempertimbangkan mana yang mau saya beli. Karena hanya beli satu. Kalau mau beli 10 ya udah mikir lagi. Tapi uangnya kan terbatas. Yang ini atau ya itu, atau mikir. Keluargaku seneng yang paling mana ya? Nanti ini gimana ya? Ini khasiatnya lebih baik mana ya? Itu kan pertimbangannya. Nah, mengenai hal ini karena halnya sendiri sederhana, tidak usah lama-lama Bu. Karena kalau terlalu lama mau beli kangkung saja mikirnya di pasarnya itu sampai 3 jam, kasihan rumah nanti nggak jadi masak, udah lapar. Untuk itu boleh cepat. Oh, kebanyakan saudaraku senengnya ini, anakku senengnya oke, aku ambil yang ini, yang daun lebar. Ternyata setelah dibawa pulang dimasak, mereka nggak suka kok yang daun lebar. Kami senengnya yang daun merah dan kecil. Nggak apa-apa karena halnya sederhana, salah itu ruginya nggak besar. Ya sudah, besok aku beli yang daun lebar. Jadi bahannya sederhana dan kalau salah kerugiannya sedikit, maka boleh cepat. Itu kalau banyak. Kalau misalnya saya mikir sekarang, saya mau pindah rumah dari Jakarta atau ke Amerika Serikat. Itu bukan barang sederhana boleh dipikir 1 jam. Saya harus mempertimbangkan yang nanti seluruh keluarga pindah enggak. Risikonya kalau anakku masih sekolah, yang kecil di sini harus gimana? Ini semua kan dipertimbangkan. Maka membutuhkan waktu lebih lama. Bahkan yang dipertimbangkan juga unsurnya lama. Saya mau menikah, itu juga hal penting sekali. Maka harus dipikirkan panjang. Aku seneng yang kemarin aku besok langsung saya lamar. Enggak bisa. Saya harus memikirkan apa cocok enggak, karakternya cocok enggak, keluarganya gimana, apakah saya sungguh mencintai enggak, apakah dia mencintai enggak. Sebanyak unsur dipertimbangkan. Itu dari sisi kemanusiaan kita. Masih ditambah hasil dari pikiran saya, perasaan saya, rangkuman itu, keinginan sesungguhnya saya ajukan pada Tuhan. Saya doakan berkali-kali, Tuhan mana apa betul yang saya pikirkan ini yang paling baik. Nah, secara sederhana, karena waktunya singkat, oleh Ignatius diberitahu begini, kalau saya mendoakan keinginan keputusan saya, berkali-kali lalu saya merasa damai, tenang, semakin semangat sebagai orang Kristiani, semakin mau mengabdi Tuhan terus, saya boleh yakin itu boleh dianggap diputuskan menjadi keputusan saya. Sedangkan kalau saya doakan, saya semakin gelisah, saya makin bunda, saya malah makin tidak semangat, saya loyo, ngelokro. Itu berarti apa? Yang tadi jangan diputuskan dulu. Karena nampak-nampaknya dalam konteks relasi saya dengan Tuhan, Tuhan nampak-nampaknya belum menyetujui istilahnya. Maka harus dipikir lagi, barangkali ada unsur lain yang perlu dipertimbangkan yang lupa saya pertimbangkan.
Jadi ini kalau sungguh-sungguh, kalau lihat soalnya banyak. Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Jadi waktunya tergantung beratnya bahan, topik yang harus diputuskan. Lalu juga waktunya tergantung sejauh mana saya sungguh sudah bisa mempertimbangkan banyak hal. Gampangannya semakin matang, semakin baik. Tapi kalau halnya itu sederhana, karena kalau rugi salah enggak apa-apa. Sedangkan kalau halnya penting, kalau rugi kan bisa kacau balau gitu. Nikah ternyata baru sebulan cerai itu kan kacau balau. Kan harus dipikir panjang. Orang mau minta tabisan imam itu bukan sederhana, harus dipikir panjang. Apakah betul ini panggilan saya? Tanda-tandanya gimana? Lalu hal-halnya positif negatifnya dilihat dan seterusnya. Itu catatan sederhana mengenai lama dan tidaknya. Nah, nomor 2 yang sederhana. Kalau saya melihat, merefleksikan, memeditasikan mengenai kedosaan saya yang dulu, apakah tidak melukai hati saya lagi, itu kan sudah saya akukan, sudah mengaku dosa dan seterusnya. Nah, sebenarnya yang diharapkan dalam refleksi mengenai kedosaan adalah justru saya akan dibantu, diajak untuk apa? Untuk semakin sadar bahwa saya yang berdosa ini apapun, termasuk yang sangat berat, bahwa saya ini dicintai oleh Tuhan. Jadi kalau refleksi kedosaan supaya tidak berhenti pada melihat dosa. Saya berani lihat itu karena apa? Saya yakin Tuhan mencintai saya. Saya tidak akan dihukum Tuhan lagi. Jadi maka memang melihat kedosaan itu ada beberapa dampak. Kalau orang melihat kedosaannya hanya bertumpu pada kedosaannya yang jelek, orang bisa frustrasi. Beberapa teman saya edan. Karena apa? Karena dia hanya melihat dosa, kelemahan Tuhan. Aku jelek banget, aku jelek banget. Bukan itu maksudnya latihan rohani. Tapi untuk aku yang jelek ini dicintai Tuhan. Dihidupkan Tuhan. Maka apa? Isinya bersyukur. Justru refleksi kedosaan, dampaknya adalah Tuhan terima kasih, puji Tuhan. Maka semangat, karena aku ini dicintai Tuhan. Aku yang apa? Aku yang berdosa. Paul yang berdosa, yang jelek ini, tapi aku dicintai Tuhan. Maka aku bangga. Hasilnya semangat, lalu maka saya mau ikut Tuhan. Jadi Maria Magdalena justru istilahnya, justru dia begitu bangga, kenapa? Aku yang seperti ini dicintai Tuhan. Paulus kalau sombong-sombongan dengan para murid, kan di antara para murid Yesus, aku ini yang paling dicintai Tuhan. Kok gitu? Iya, karena aku yang paling jelek, yang pernah mengejar-ngejar murid Tuhan, bahkan ikut membunuh, aku dipercaya Tuhan sampai hari ini, bahkan dijadikan sahabatnya. Jadi refleksi kedosaan karena dilandasi oleh kepercayaan kita, keyakinan kita Tuhan mencintai saya, itu justru menghidupkan, bukan menghancurkan. Tapi kalau hanya lihat dosa demi dosa, orang bisa hancur karena kok yang dilihat kok jelek-jelek-jelek. Jadi melihat jelek itu kan orang justru belajar makin maju. Apakah itu harus diomongkan pada orang lain? Ini soal lain. Jadi misalnya saya refleksi dosa saya banyak, kan saya tidak harus ngomong pada orang lain, tapi saya omong dengan Tuhan sendiri. Jadi tidak usah khawatir, itu bahwa maka penting kalau refleksi kedosaan justru berdoa pada Tuhan, tolong Tuhan, aku justru diberi kesadaran akan cintamu yang begitu besar.
Maka Ignatius mengatakan, aku ini Yesud itu apa sih? Sering dikatakan Yesud itu adalah para pendosa, bukan berhenti begitu. Para pendosa yang dipanggil Tuhan. Nah, lain udah. Kok bangga? Ya bangga wong berdosa kok dipanggil Tuhan. Kan orang biasa mikir berdosa kan dihukum Tuhan. Tapi loh, berdosa kok dipakai, bahkan diangkat jadi sahabatnya. Maka seneng. Bangga. Pengalaman saya misalnya, pernah saya melakukan kesalahan, lalu saya omongkan ternyata oleh Romo Rektor, ora popo, enggak apa-apa, kamu bisa maju. Apa? Saya semangat sekali. Ternyata kedosaan saya oleh pimpinan saya diterima, enggak apa-apa, Paul, kamu bisa. Aku percaya kamu bisa. Nah, saya kira seperti itu yang perlu kita kembangkan sehingga kita jadi orang Kristen itu happy. Happy bukan karena kita suci, nggak punya dosa. Happy karena meskipun saya berdosa, Tuhan mencintai saya. Maka saya gembira banget. Kan kemarin itu Paus Fransiskus ngomong lucu lagi bagi saya. Ditanya oleh wartawan, kok tidak tinggal di istana kepausan, kenapa? Dia ngomong gini, yang tinggal di istana kepausan itu kan paus-paus yang suci, aku kan tidak. Aku butuh orang-orang lain, maka aku tinggal di Santa Marta, bisa makan bersama uskup lain, imam lain, tamu, dan macam-macam. Aku butuh sebagai orang yang berdosa ini bantuan orang lain supaya makin jadi baik. Saya senang dengan ceritanya Paus Fransiskus ini. Jadi kesadaran akan kedosaan, kelemahan itu tidak menghambat untuk maju, justru malah bisa bergaul dengan orang lain, butuh orang lain, dan seterusnya. Kalau udah merasa suci terus, nanti nyendiri terus. Padahal Yesus datang untuk kita semua orang berdosa. Itu saja, Bu, jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Romo Paul. Ya, terima kasih. Menentukan dan menguatkan. Berikutnya saya akan bacakan lagi satu pertanyaan dari chatroom. Pertanyaan dari Ibu Monica. Saya pernah mengambil keputusan untuk mengambil keputusan dan saya merasa lebih damai dan bahagia. Tetapi dengan berjalannya waktu, karena ada suatu peristiwa yang terjadi, sehingga saya harus berdiskresi lagi. Apakah saya tetap dengan keputusan saya saat ini? Tetapi ini membuat saya tidak nyaman. Apakah berarti keputusan saya yang pertama itu salah? Atau memang karena kondisi tertentu, keputusan itu dapat berubah? Dari Ibu Monica. Terima kasih, Bu Monica. Ya. Keputusan yang pertama tadi sudah betul. Tapi kita perlu ingat, keputusan yang lalu saya jalankan dalam hidup, lalu sering dalam perjalanan hidup ada macam-macam situasi, tantangan baru. Yang membuat apa? Yang membuat saya perlu untuk mengambil keputusan baru. Jadi kalau keputusan yang lama setelah saya hidupi ada banyak tantangan, banyak hambatan, banyak soal, lalu tidak jalan lagi, disitulah saya diajak untuk mengambil, untuk discernment lagi. Apa yang ingin saya lakukan selanjutnya. Unsur-unsurnya apa lagi dan seterusnya. Jadi keputusan bukan istilahnya sekali jadi, discernment-nya juga. Ignatius contohnya, pada awal ingin ikut Yesus, tapi lihat dalam perjalanan, kan sering digoda untuk, aduh, nggak mau lagi, gitu. Lalu bagaimana dia akhirnya refleksi, lalu akhirnya memutuskan lagi, ya ikut lagi, dan seterusnya. Jadi itulah yang disebut terus sebagai peziarah, yaitu setiap kali ada situasi yang sungguh sudah tidak bisa jalan lagi, keputusan dulu, dipertimbangkan lagi. Contoh paling sederhana adalah, dalam hidup kita berkeluarga, dalam hidup sebagai imam atau istilahnya suster bruder,
pada awal kan memutuskan, oke, aku ikut Tuhan secara penuh. Dalam perjalanan bisa macam-macam ada unsur yang seringkali membuat galau, membuat bingung, membuat tertekan atau macam itu, kurang happy. Nah, di saat itulah maka diajak untuk berdiscernment lagi. Berdiscernment bisa hasilnya bisa macam-macam. Bisa akhirnya menemukan jalan untuk lebih menyemangati lagi keluarganya yang ternyata setelah 10 tahun loyo. Sama yang di Biaram. Maka berdiscernment lagi supaya menjadi semangat lagi. Dan itulah sebabnya sebenarnya kita punya jalan dalam hidup Ignatian itu misalnya yang disebut retret tahunan macam itu kan dalam bahasa sederhana kan juga wujud discernment untuk selalu membaharui perjalanan hidup. Bahkan ada yang sangat rajin bukan hanya setahun sekali. Setiap hari discernment kecil-kecil gitu dah. Refleksi malam atau lihat besok mau lebih baik ngapain, ini kok sudah jelek, kemarin kok marah-marah lagi, kenapa? Itu yang kecil-kecil. Tapi yang besar ya orang bisa setahun sekali, kadang-kadang pas lustrum hidup keluarga, lalu ada semacam discernment bersama dan jadi tidak ada soal Bu. Jadi kalau ada tantangan baru, situasi baru, saya kira kesempatan untuk mengambil keputusan dalam Tuhan. Bahasa sederhananya sebenarnya lalu semacam pembaruan hidup mengikuti Tuhan untuk terus-menerus. Itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih, Romo Paul. Romo, ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini yang terakhir karena waktu berjalan terus. Pertanyaan dari Ibu Shirley. Dalam biografi Santo Ignatius, beliau melaksanakan sakramen taubat untuk dosa yang sama sampai berkali-kali. Sampai Bapak pengakuannya minta dia tidak perlu lagi mencari sakramen taubat untuk dosa tersebut. Mohon pencerahan, Romo. Jadi ini menarik sebenarnya. Salah satu godaan orang suci, kalau godaan orang tidak suci seperti saya itu jelas, yaitu jangan buat ini, buat itu. Tapi kalau orang suci, godaannya itu adalah seringkali dibuat skrupe, yaitu merasa jelek kalau saya tidak mengakukan dosa saya ini. Padahal itu sudah dilakukan seminggu yang lalu, seminggu lagi kepengen lagi. Jadi gampangannya dalam bahasa sederhana adalah terus silahkan mengaku, padahal nggak ada apa-apanya gitu loh. Nah itu kan sebenarnya kalau tidak hati-hati itu bisa godaan bisa masuk dengan mengatakan begini, kamu nggak percaya ya bahwa Allah sudah mengampuni kamu, kok terus tiap ini, pada dosanya sama, misalnya mencuri mangga terus gitu. Jadi maka pembimbing pengakuannya tahu ini orang ini digoda untuk keterlaluan istilahnya. Orang suci itu digodanya kan sering keterlaluan sehingga merasa bersalah padahal sebenarnya nggak ada salah. Lalu bingung. Nah, maka pembimbingnya malah mulai besok nggak usah mengakukan itu lagi. Yang diakukan yang baru saja. Tapi tidak berarti harus buat yang baru gitu loh. Tapi pokoknya nggak usah lagi. Jadi diminta untuk percaya pada Allah yang sudah berbelas kasih. Itu untuk orang suci. Nah, dalam hidup kita kadang-kadang bisa ngalami memang orang yang suci tapi agak blow on itu kan seringkali orang suci dibuat semakin suci tapi tidak bijak. Maka lalu skrupe menjadi merasa jelek. Contoh yang sering saya pakai adalah misalnya Bapak Ibu itu sedang ikut seminar di hotel besar. Bapak Ibu ini adalah penghormat sakramen Maha Kudus. Setiap kali ada sakramen Maha Kudus, Bapak Ibu mesti menyembah. Itu bagus karena Anda betul-betul suci. Nah, Anda ikut seminar di hotel besar. Lalu Anda itu pas selak itu jalan-jalan di lantai, Anda mungkin di lantai 4, Anda jalan di lantai 3. Waktu jalan-jalan Anda lihat ini hotelnya di luar negeri, kalau di Indonesia nggak ada.
Loh, kok ada kapel ini? Di lantai tadi ada kapel. Lalu ada ke atas, loh, ini atasnya kan kamar saya. Aduh, saya sudah mengencingi, memberai sakramen Maha Kudus, itu saya berdosa Tuhan. Lalu Anda mulai nggak bisa tidur, nggak tenang, nggak kacau balau. Lah ini namanya Anda suci tapi yang dibuat tidak bijak. Ya kalau di hotel lantai 4 ya lantai 4, jangan dilihat dari lantai 3. Karena itu seperti dunia lain gitu. Bahwa di bawah kamar saya itu apel ya itu ya bukan ada kaitannya dengan saya. Nanti saya tidak bisa buat apa-apa kalau kamar tidur saya di atas kapel gitu. Seringkali toh orang juga menghormati salib. Waktu pulang ke rumah dia akhirnya merasa berdosa karena menginjak salib di rumahnya. Hanya kebetulan rumahnya itu agak jelek, gentengnya pecah, tapi retakannya bentuknya palang. Nah, kena sinar matahari, maka bayangannya ada salib di bawah. Dia berdiri persis di atas itu, lalu merasa, aduh aku tidak menghormati salib Tuhan. Bukan, itu hanya bayangan. Maka ya, mikirnya juga suci tapi juga rasional, juga lebih apa itu terbuka dengan macam-macam hal gitu, sehingga tidak mudah untuk digoda, dilumpuhkan karena merasa tidak baik lagi. Itu aja jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Romo Paul. Ternyata waktu berjalan begitu cepat. Terima kasih untuk pengantar yang Romo sampaikan dan contoh-contoh yang semoga itu dapat kita laksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Tapi sebelum mengakhiri ini, Romo, mungkin Romo bisa menyampaikan semacam closing statement sebelum kita sampai pada penutupan. Silahkan Romo Paul. Terima kasih. Pertama-tama di dalam pertobatan discernment yang diharapkan tentu saja adalah kita belajar untuk bisa semakin mencari kehendak Tuhan dengan lewat membeda-bedakan gerakan yang ada di dalam hidup kita. Apakah gerakan itu dari roh baik atau roh tidak baik. Kalau saya menjadi sadar ini dari roh tidak baik, maka kita perlu berani untuk istilahnya menolak itu. Dan kalau saya sadar itu dari roh Tuhan, kita diajak untuk mau istilahnya mengikutinya untuk teladan pegangan hidup kita ke depan. Yang kedua adalah discernment bukan barang sehari, tapi suatu proses yang terus-menerus di dalam hidup kita sepanjang hidup. Karena discernment intinya kan mau mencari kehendak Tuhan. Kapan kita cari? Tiap hari dalam hidup kita dengan melakukan hidup kita semakin baik. Dan jangan takut kalau kita jatuh atau berdosa, karena itulah juga salah satu bagian hidup manusia. Yang penting adalah kalau saya jatuh, saya mau bangun. Kalau saya berdosa, saya mau bangkit untuk akhirnya berpegang pada Tuhan lagi. Selamat berdiscernment. Terima kasih. Terima kasih Romo Paul. Saya kembalikan ini kepada Pak Joto. Baik, terima kasih Bu Nancy. Terima kasih Romo Paul yang sudah memberikan materi dan tanya jawab yang begitu luar biasa. Terima kasih Bu Nancy memandu kita untuk sesi tanya jawab. Sama-sama. Ibu Bapak, teman-teman, kakak-kakak terkasih semuanya, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Kami juga mohon maaf dalam pelaksanaan ada kesalahan atau kekurangan yang terjadi. Saya juga ingin menyapa temannya Romo Paul nih, Romo Paul Wiryono. Terima kasih untuk Romo Wiryono yang sudah berkenan untuk ikut hadir menyemangati kami semua ini Romo. Baik,
malam ini kita sudah mengakhiri materi untuk bulan kelima. Sedikit pengumuman untuk malam ini sebelum kita mengakhiri. Untuk latihan doa kontemplasi akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Maret pukul 19.30. Kemudian sesi percakapan rohani untuk pertobatan diskretif ini akan sesuai dengan jadwal, yaitu 13, 16, dan 18 Maret, sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Untuk pendalaman materi bulan depan, yaitu tanggal 23 Maret, temanya adalah pertobatan apostolik. Nanti kita akan bersama dengan Romo Sardi. Baik, begitu pengumuman malam hari ini. Seperti biasa, bulan-bulan yang lalu, kita ada kuis. Kuis ini hanya berlaku untuk peserta umum, non-alumni SBS, karena nanti ini hadiahnya adalah voucher untuk mengikuti kelas SBS Angkatan 10. Baik, mari kita siap-siap untuk teman-teman dari peserta umum yang non-alumni. Pertanyaannya sangat mudah. Silakan menyimak. Yang penting kita mulai dari awal dan tidak ngantuk. Baik. Bulan lalu, pendalaman bulan Januari oleh Romo Priyo disebut sebagai malam sekolah agape. Nah, silakan dipersiapkan untuk segera menjawab pertanyaan yang akan saya sampaikan berikut ini. Siapa yang jawabnya benar dan masuk chat di kolom chat saya yang pertama kali, nanti itu yang sebagai pemenang. Jadi pertanyaannya, malam ini disebut oleh Romo Priyo sebagai malam apa? Silakan dijawab. Wah, luar biasa. Luar biasa. Saya lihat wah, Romo Priyo, saya minta bantu ini jawab yang benar, yang mana ini Romo? Kuliah seni jiwa. Romo Priyo, apakah bisa masuk nih? Ya, halo. Ya, Romo. Ini yang masuk pertama ke saya kuliah seni jiwa nih. Ya, bisa dibenarkan. Saya menyebut tadi kampus SY. Kampus SY. Kampus seni jiwa. Kalau sesuai dengan jawaban itu, saya cenderung untuk memilih sekolah SJ Seni Jiwa. Iya. Itu lebih cocok ya, Romo? Jadi SJ-nya seni jiwa. Oh, gitu. Iya, jadi kan SJ. Atau bisa sakit jiwa atau seni jiwa. Nah, karena antara sakit jiwa dan seni jiwa itu kita butuh pembedaan roh itu tadi. Oke. Tapi seni jiwa, kalau sudah dijawab sekolah seni jiwa atau kampus seni jiwa, itu sudah cukup. Jadi bukan sekolah SD, sekolah Serikat Yesus, bukan. Tapi sekolah seni jiwa. Oke, kalau gitu saya mengambil jawaban dari Heni. Kak Heni 404. Kak Heni 404. Silakan bisa memperlihatkan mukanya.
Kalau berkenan, Sudah silakan. kok, sudah on cam kok. Sudah on cam? Iya. Oh, enggak Oh. kelihatan. Oh, Thank you ini ya dia. Romo Priyo. Wah, ketemu lagi tuh Mbak Eni. Menang. Oke, baik, baik. Terima kasih Kak Heni yang sudah Thank you, menjawab. thank you. Ya, selamat ya sudah memenangi kuis malam ini. Baik, sebelum kita tutup dengan eksamen, mari kita foto bersama dulu. Teman-teman silakan nyalakan kamera supaya bisa difoto oleh kakak-kakak panitia. Mari Kak, silakan. Kita mau masuk sesi foto. Buat yang masih off cam bisa dibuka. Di tempat saya ada 4 halaman ya. Saya mulai halaman pertama. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga masih banyak yang off cam. Mungkin bisa dibuka dulu. 1, 2, 3. Halaman keempat. Sudah semua. Terima kasih. Makasih. Terima kasih Kak Novia. Terima kasih, selamat malam. Baik, Romo. Terima kasih Romo. Romo, teman-teman semua, kita masih ada akan melakukan eksamen sebelum kita mendapatkan berkat Tuhan melalui Romo Paul Suparno. Kita akan melakukan eksamen. Terima kasih.
Mohon berkat dari Romo Paul. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, saudara-saudara kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, yang kita doakan, pada malam hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih, Teman-teman semua. Terima kasih.